Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rasmodo. Oke, kali ini masih bersama Polytron Fog Air. Kita akan menjajal tanjakan di pegunungan Sembung Karangbolong, tepatnya di daerah Desa Pakuran. Kita coba, ini tanjaknya lumayan ekstrim dan juga panjang, teman-teman. Nah, kita ambil kiri. Kemudian habis ini kita langsung mode S aja, teman-teman. Oke, kita langsung mode S. Tenaganya lincah sekali. Ini medan ini saya boncengan bertiga ya, teman-teman. Dengan bobot kurang lebih 100 kilo lebih lah. Menghadapi medan yang lumayan terjal dan berkelok. Kita akan lihat performa dari Polytron Fog Air ini apakah kuat nanjak atau tidak. Kita akan buktikan. Ini tanjakan yang pertama, teman-teman. Tanjakan pertama ini nanjak kemudian nikung kanan, lumayan ekstrim. Nikung kanannya lumayan kiri lalu kanan. Nah, ini sudah saya gaspol loh ini, teman-teman. Sudah gaspol, kecepatan bisa mencapai 26 km per jam. Torsinya luar biasa. Nanjak terus sekitar kurang lebih 2 kilo dengan ketinggian ya kira-kira hampir 3 kilo di atas permukaan air laut, teman-teman. Ini nanjak, lumayan nanjak lagi, teman-teman. Suasananya syahdu, sepi, tidak ada orang lalu lalang. Ini tanjakan yang kedua, teman-teman. Tanjakan yang kedua, kecepatan masih bisa di 30 km per jam, 29 km per jam, 30, 29, 30. Oke, melambat, teman-teman. Lanjut. Kecepatan meningkat seiring dengan medan jalan yang agak mendatar, teman-teman. Ini tetap saya gaspol. Tadi baterai kisaran hampir 60, sekitar 59. Sekarang sudah 55%, teman-teman. Sehingga sudah menghabiskan sekitar 4%. Oke, kita nanjak lagi. Habis ini kita akan menemui jalan beton, teman-teman. Jalan beton yang lumayan nggak terlalu nanjak. Nanti puncaknya di sebuah masjid di depan sana. Tuh nanjak sekali. Tapi sampai dengan saat ini Polytron ini sangat mengatasi sekali ya, teman-teman. Tidak ada kendala suatu apapun dengan bobot kendaraan dan juga bobot penumpang hampir 100 kilo lebih. Oke, jalan datar kita ancang-ancang. Bismillah, nanti semoga kuat ya, teman-teman. Karena medan yang di depan sana lumayan agak vertikal. Oke, kita nanjak dengan kecepatan 40 km per jam. Oke, ini dia sang puncak yang harus ditaklukkan, teman-teman. Coba lihat medannya seperti ini, 29 km per jam, 27, 26, 25. Stagnan di 25, 24, 23, 21, 20, 19, 18, 17, 15, 14. Alhamdulillah ternyata kuat, teman-teman. Menghabiskan sekitar 44% di tanjakan itu sendiri, teman-teman. Sekarang tinggal 51%. Dan itulah tadi sekilas review dari naik di tanjakan yang sangat lumayan ekstrim dengan bobot penumpang sekitar 100
kilogram. Ya, oke teman-teman, sampai di sini saja, kita sambung di video selanjutnya. Oke, dadah. Oke teman-teman, sembari menunggu aktivitas ini saya cas dulu ya teman-teman. Lumayan ini saya ngecas pakai charger adjustable, jadi bisa diatur ampernya dari 0 sampai 25 ampere ini teman-teman, bisa diatur. Mereknya Huawei. Nah ini 32 maksud saya, 32 ampere ini bisa 32 ampere bisa digunakan untuk ngecas motor Polytron ini. Ini tadi sampai sini tinggal 51%. Ini alhamdulillah sudah naik hampir 16%. Pengecasan sekitar 1 jam lebih. 1 jam lebih dengan ampere saya setting di 3,5 teman-teman. Nah ini saya setting ampernya 3,5 karena ini menggunakan listrik hanya 900 watt, sehingga saya nggak berani banyak-banyak ya teman-teman, karena ini di tempat umum, sehingga kalau saya naikkan ini ke ampere yang besar nanti takutnya malah anjlok atau tegangannya anjlok. Ini nanti untuk teman-teman yang minat, nanti bisa saya share linknya di deskripsi video. Nanti monggo kalau minat, ini sangat cocok untuk bagi teman-teman yang suka touring, kemudian yang suka pulang kampung. Di kampung listriknya masih 450 watt, ini masih mumpuni. Di setting aja ini di 2 ampere atau 1,9 ampere, itu saya jamin masih kuat listriknya, dan nanti pengecasan semalam udah penuh. Ini saya cas dulu Polytron Vogue R. Masih plat sementara, tapi sudah ada logo Polri-nya nih ya teman-teman. Plat sementara apa ya, lagi masih ada logo Polri. Oke, nanti kita lanjut untuk turun gunung, turun dari tanjakan yang ekstrim tadi. Kita turun, apakah baterainya bisa nambah atau stabil, atau menghabiskan berapa persen baterai untuk turun saja ya teman-teman. Tadi kan kalau naik sekitar hampir 10%. Nah kira-kira kalau turun nanti apakah baterainya stabil ataukah bisa nambah karena efek dari regeneratif, atau seperti apa. Oke, kita lanjut nanti ya. Oke teman-teman, kali ini kita review untuk turun dari puncak yang tadi kita sudah jajal naik dengan kondisi baterai 80%. Apakah nanti turun sampai bawah itu kira-kira baterainya masih mampu berapa persen? Kita coba menggunakan regeneratif sistemnya ya teman-teman. Kita rem otomatis ini sudah regen atau mengisi daya secara otomatis pada sepeda motor ini. Nah ada temen yang bilang ketika turun dari Telaga Sarangan sampai bawah itu, ada yang bilang bahwasannya baterainya bisa tambah 1%. Cuman tidak tahu ini ketika saya turun dari ketinggian di dusun Desa Pakuran ini, apakah nanti baterainya tetap sebesar 80% atau justru malah bisa nambah ya teman-teman. Kita buktikan saja, kita lihat apakah bisa nambah atau hanya stagnan di 80 atau bahkan bisa berkurang.
Kita ini sudah di area datar, kemudian nanti sekiranya sekitar 300 atau 100 meter lagi sudah turunan. Nah ini saya tidak gas ya teman-teman, saya mode regeneratif atau mengisi daya. Kalau klaimnya dari Polytron ketika direm cut off itu regen, yaitu daya yang akibatkan oleh menggelindingnya ban itu disalurkan ke baterai untuk kemudian dijadikan energi kembali, walaupun dengan hitung-hitungan yang toleransi yang tidak banyak, tapi itu cukup mending. Oh ya, ini sekaligus review shock Polytron masih original depan maupun belakang. Ini saya buat jalan di area tanjakan dan turunan dan sedikit berlubang. Ini lumayan tidak terlalu mengganggu aktivitas kendaraan. Cuman alangkah baiknya memang kalau sekiranya sudah mempunyai dana, yang belakang ini nanti bisa diganti dengan shock miliknya X-Max PNP ya teman-teman. Ya, miliknya X-Max itu PNP, yaitu plug and play, jadi tidak ada modifan sama sekali, tinggal beli pasang sudah cocok, tidak ada yang perlu direkayasa. Kemudian yang depan bisa diganti dengan shock RE King. Kalau shock RE King itu harus dipotong terlebih dahulu, kemudian nanti ujungnya dipanaskan lalu dimampatkan seperti shock aslinya. Kondisi perjalanan sudah hampir setengahnya lebih ya teman-teman ini. Kemudian baterai masih stagnan di 80%, padahal perjalanan sudah mencapai 1,3 kilo dengan kondisi turunan, lebih banyak ngerem. Nah ini tanjakan atau turunan yang dibilang turunan ekstrim yang paling akhir. Setelahnya nanti hanya turunan biasa, tidak begitu ekstrim. Nah yang ini berkelok dan turunnya tajam, lumayan tajam, dan berkeloknya 2 kali kanan dan kiri. Oke, ini sebentar lagi sudah di kondisi datar. Itu tadi turunan yang terakhir yang lumayan ekstrim. Selanjutnya di depan sana itu tikungan terakhir yang kemudian nanti sudah di area datar, di kawasan mau ke beda desa lagi teman-teman, di desa Geblok. Nah ternyata malah nambah teman-teman, tuh lihat tuh 81%. Ini 81%, karena memang tadi saya seperti saya jelaskan di awal tadi, itu ada model regeneratif sistem ya teman-teman. Jadi ada semacam ngecas baterai. Jadi tadi baterai 80%, sekarang malah 81%. Bisa dilihat di kamera tuh. Nah, ini membuktikan bahwa memang regeneratif sistemnya milik Polytron ini berjalan dengan lancar. Oke teman-teman, video kali ini saya akhiri. Moga-moga bisa bermanfaat, bisa terinspirasi, kemudian bisa ya paling tidak menghibur kepada teman-teman semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes bu.